Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Yuliati, NPM 095. Di sini saya akan menyusun menu seimbang ala chef untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan. Di sini terdapat 8 pokok bahasan, yaitu yang pertama, kompetensi dasar, kedua, pengalaman belajar, ketiga, alat dan bahan, keempat, langkah kerja, kelima, data hasil pengamatan, lalu keenam adalah analisis data hasil pengamatan, ketujuh, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedelapan yaitu adalah kesimpulan. Pokok bahasan yang pertama yaitu adalah kompetensi dasar, yaitu mengaitkan struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan tertentu. Yang kedua yaitu adalah pengalaman belajar, yaitu untuk menyusun menu seimbang bagi orang sehat. Yang ketiga yaitu ada alat dan bahan. Di sini terdapat 3 alat dan bahan, yaitu yang pertama alat tulis, kedua tabel kecukupan gizi, ketiga tabel kandungan gizi, dan yang ketiga ada tabel kandungan gizi dalam makanan. Selanjutnya yaitu adalah langkah kerja. Yang pertama, pelajarilah cara menyusun menu seimbang, sehat, dan cara menghitung kebutuhan energi yang harus terpenuhi dalam satu hari. Yang kedua yaitu adalah susunlah menu makanan dan kebutuhan energi yang harus terpenuhi untuk satu hari pada dirimu. Selanjutnya yaitu ada data hasil pengamatan. Di sini saya bagi menjadi 3, yaitu makan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Berikut adalah tabel menu makanan dan zat yang dikandungnya. Di sini terdapat macam-macam bahan, kalori, karbohidrat, lemak, protein, zat besi, vitamin A, vitamin C, fosfor, dan juga kalsium. Yang pertama, ini adalah makan pagi. Menu makan pagi yang pertama yaitu adalah roti tawar. Berikut adalah kandungannya, yaitu maksudnya zat yang dikandungnya yaitu terdapat 80 kilokalori, 16 gram karbohidrat, 1 gram lemak, 8 gram protein, 1,50 mg zat besi, tidak terdapat vitamin A maupun vitamin C, 95 mg fosfor, dan juga 20 mg kalsium. Selanjutnya yaitu adalah selai kacang. Terdapat 94 kilokalori, 3,13 gram karbohidrat, 8,06 gram lemak, 4,01 gram protein, 1,9 mg zat besi, tidak terdapat vitamin A maupun vitamin C dan fosfor. Lalu terdapat 43 mg kalsium. Selanjutnya yaitu ada oatmeal. Terdapat kandungannya zat yang dikandungnya yaitu 67 kilokalori, 54,8 gram karbohidrat, 5,28 gram lemak, 10,7 gram protein, 3,44 mg zat besi, 433 IU vitamin A, tidak terdapat vitamin C, 332 mg fosfor, 42,1 mg kalsium. Lalu selanjutnya yaitu adalah pisang. 88 kilokalori, 25,8 gram karbohidrat, 0,2 gram lemak, 1,2 gram protein, 1 mg zat besi, 146 IU vitamin A, 3 mg vitamin C, 28 mg fosfor,
dan 8 mg kalsium. Selanjutnya yaitu adalah susu. 126,9 kilokalori, 15 gram karbohidrat, 13,8 gram lemak, 10,2 gram protein. Tidak terdapat zat besi, vitamin A, maupun vitamin C. 600 mg fosfor dan juga 375 mg kalsium. Berikut adalah tabel menu makanan dan zat yang dikandungnya dalam makan siang. Di sini terdapat nasi putih yaitu 325 kilokalori, 71,48 gram karbohidrat, 0,52 gram lemak, 5,95 gram protein. Tidak terdapat zat besi, vitamin A maupun vitamin C, 60 mg fosfor dan juga 62,5 mg kalsium. Lalu selanjutnya yaitu ada ayam goreng. Zat yang dikandungnya yaitu 119 kilokalori, tidak terdapat karbohidrat, 6,74 gram lemak, 30,5 gram protein, 1,5 mg zat besi, 68 U vitamin A, tidak terdapat vitamin C, mg fosfor dan juga 14 mg kalsium. Selanjutnya yaitu adalah sambal. Terdapat 111 kg, maksud saya 111 kilokalori, 4,66 gram karbohidrat, 0,02 gram lemak, 0,18 gram protein. Tidak terdapat zat besi, vitamin A, vitamin C, fosfor maupun kalsium. Selanjutnya yaitu adalah tumis kangkung. Terdapat 92 kilokalori, tidak terdapat karbohidrat maupun lemak, 2,5 gram protein, 2,4 mg zat besi, 5.663 U vitamin A, 28,8 vitamin C, tidak terdapat fosfor, terdapat 69,6 mg kalsium. Selanjutnya yaitu adalah apel. Terdapat 104 kilokalori, 27,62 gram karbohidrat, 0,34 gram lemak, 0,52 gram protein, 0,0001 mg zat besi, 54 U vitamin A, 46 mg vitamin C. Tidak terdapat fosfor dan juga terdapat 6 mg kalsium. Selanjutnya yaitu adalah jus jeruk. Terdapat 44 kilokalori, 10 gram karbohidrat, 0,2 gram lemak, 0,7 gram protein, 0,2 mg zat besi, 200 U vitamin A, 50 mg vitamin C. Tidak terdapat fosfor maupun kalsium. Selanjutnya yaitu adalah tabel menu makanan dan zat yang dikandungnya dalam makan malam. Yang pertama yaitu adalah nasi merah. Terdapat zat yang dikandungnya yaitu 110 kilokalori, 23 gram karbohidrat, 0,9 gram lemak, 2,6 gram protein, 0,4 mg zat besi. Tidak terdapat vitamin A, vitamin C, fosfor maupun kalsium. Selanjutnya yaitu adalah lele goreng. Terdapat 120 kilokalori, 4,27 gram karbohidrat, 7,26 gram lemak, 8,78 gram protein. Tidak terdapat zat besi, vitamin A, vitamin C, fosfor maupun kalsium. Selanjutnya yaitu sayur bayam. 12 kilokalori, 6,6 gram karbohidrat, 0,6 gram lemak, 3,5 gram protein, 3,9 mg zat besi, 6060 U vitamin A, 80 mg vitamin C, 67 mg fosfor dan juga 267 mg kalsium. Selanjutnya yaitu adalah tempe goreng.
96 kilokalori, 4,7 gram karbohidrat, 5,4 gram lemak, 9,27 gram protein, 0,0027 mg zat besi, tidak terdapat vitamin A maupun vitamin C, 0,14 mg fosfor, dan juga 0,055 mg kalsium. Selanjutnya yaitu air putih, hanya terdapat 3 mg kalsium saja. Berikut perhitungan kalori yang saya butuhkan, yaitu adalah AMB sama dengan 0,9 kilokalori kali berat badan, satuannya dalam kilogram, dikali 24 jam. Kebutuhan kalori yaitu variabel aktivitas dikali AMB. Selanjutnya aktivitas dalam variabel yang dilakukan ialah yang pertama ringan sama dengan 1,55, 2 sedang sama dengan 1,70, 3 berat sama dengan 2,00. AMB yaitu perhitungannya 0,9 kilokalori dikali berat badan saya yaitu 40 kg dikali 24 jam sama dengan ditemukan hasil 907,2 kilokalori. Kebutuhan kalori yaitu 1,70 dikali 907,2 ditemukan hasil 1542,24 kilokalori yang saya butuhkan dalam setiap harinya. Selanjutnya yaitu adalah analisis data hasil pengamatan. Yang pertama yaitu berapa kalorikah yang diperlukan oleh tubuh setiap harinya? Yaitu jawabannya, kebutuhan kalori per hari tiap orang berbeda-beda karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut meliputi jenis kelamin, berat dan tinggi badan, usia, komposisi tubuh, dan tingkat aktivitas fisik harian. Secara umum, kebutuhan kalori per hari rata-rata pria dewasa adalah 2.500 kalori, sedangkan perempuan dewasa adalah sekitar 2.000 kalori. Perhitungan kebutuhan kalori didasarkan pada perhitungan AMB yaitu angka metabolisme basal, yang diartikan sebagai sejumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai proses vital ketika tubuh tengah beristirahat seperti antara lain fungsi alat pernapasan, sirkulasi darah, peristaltik usus, tonus otot, dan juga fungsi-fungsi vegetatif lain. Yang kedua yaitu adalah apakah sama kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan? Jawabannya yaitu kebutuhan kalori setiap orang berbeda, tergantung dari aktivitasnya. Semakin berat aktivitasnya, maka kebutuhan kalorinya juga semakin besar. Hal ini disebabkan oleh energi yang terbuang saat melakukan aktivitas, sehingga banyak energi yang keluar harus diimbangi dengan jumlah kalori yang sama pula. Perhitungan kecukupan energi seseorang didasarkan kepada hasil pengukuran penggunaan energi atau energi ekspenditur yang diperlukan untuk melakukan aktivitas fisik per hari. Penggunaan energi pada pekerja berat rata-rata lebih tinggi secara bermakna dibandingkan pekerja ringan. Yang ketiga yaitu mengapa setiap orang perlu mengkonsumsi makanan yang seimbang? Yaitu jawabannya, makanan dengan gizi seimbang akan lebih menyehatkan tubuh karena zat-zat penting yang diperlukan oleh tubuh akan terpenuhi. Makanan bergizi seimbang akan mensuplai tubuh manusia dengan zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur yang sesuai dengan kebutuhan. Manfaat mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang yang pertama yaitu menjadi sumber energi hingga menjadi tidak cepat lelah dan lemas. Yang kedua yaitu menyokong pertumbuhan badan seperti penambahan sel baru atau memperbaiki sel yang rusak. Yang ketiga yaitu memelihara jaringan tubuh hingga kesehatan organ terjaga.
Yang keempat, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan cairan tubuh. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Pertanyaan keempat yaitu, apakah yang harus dilakukan jika menu yang kita makan setiap harinya melebihi dari menu yang dianjurkan? Jawabannya yaitu dapat melakukan beberapa hal, yaitu dengan yang pertama, mengatur porsi makan. Yang kedua, makan tepat waktu. Yang ketiga, membuat jurnal makan. Dan yang keempat adalah olahraga. Selanjutnya yaitu adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kecukupan gizi setiap orang berbeda-beda, tergantung dari umur, berat badan, dan pekerjaan. Untuk itu diperlukan penyusunan menu seimbang dalam keluarga yang sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Makanan yang bergizi tidak harus mahal, sehingga tiap keluarga dapat menyesuaikan menu sehari-hari dengan biaya hidupnya meskipun terbatas. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal, berdasarkan faktor yang mempengaruhi yaitu usia, berat badan, dan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan gizi seimbang setiap orang berbeda-beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.